Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nenok Channel. Hari Nenok Channel mau ngebahas ini ya. Sheila Syoky akhirnya dipanggil ke Polda. Yuk cekidot, kita tonton. Semuanya kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau dalam hati saya sudah memaafkan siapapun itu, mau itu dokter, mau itu teman-teman yang lain yang menghujat, menghina, saya udah memaafkan. Lillahi ta'ala saya udah memaafkan. Tapi bisa kakak tadi juga barusan sudah dimaafkan ya kak? Sudah, semuanya sudah saya maafkan, siapapun itu saya udah memaafkan. Cuman kan yang namanya kita kan ada proses hukum ya, kita harus jalani. Kita terlapor, kita yang melapor, kita harus jalani itu. Tapi kalau dari hati ke hati, lillahi ta'ala saya udah memaafkan semuanya. Nggak bisa diungkapkan bukan berarti kita meneruskan. Kan kita kan harus ikutin alur kan. Ya. Memaafkan bukan berarti kasus hukum terputus ya kak? Iya, karena kan udah jalan. Iya siap. Kak, ini gandeng pengacara baru, Elsa Sharif udah enggak lagi atau gimana kak? Iya. Kak Sheila melihat orang itu sudah Cabut aja bang ini kalau nggak bisa. kan banyak Sheila Syoky ini ya memanggil setelah keluar dari Polda, dia ngomong saya memaafkan semuanya gitu kan. Kita tonton berikutnya adalah anak buahnya atau karyawannya dari Sheila Syoky yaitu Panda berbicara, berkomentar. Yuk cekidot, kita tonton bareng-bareng. Hai. Jangan aneh-aneh. Ya Panda gimana nih tadi diperiksa juga? Tadi juga aku sempat kaget ya, karena yang kita datangin kemarin itu dokter, tapi yang laporan kita dokter Samira. Berarti satu orang ini punya dua identitas ya. Aku juga nggak ngerti, seharusnya dokter Samira ini bangga dengan gelar dokternya gitu. Maksudnya dia open ke publik aja kalau dia itu seorang dokter gitu, nggak perlu pakai dokter detektif kan. Dia tagline-nya menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat gitu ya. Seharusnya dia bangga dengan gelar dokternya, bukan memakai gelar dokternya untuk meminta uang sebanyak 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar kepada dokter Reza. Dan itu juga membawa-bawa nama DPR. Nah, menurut aku sih DPR harus turun tangan untuk ngebantu polisi dalam menyelesaikan masalah ini. Karena kalau enggak sih, menurut aku patut dicurigai bahwa oknum DPR yang disebut sama si dokter Samira ini benar adanya. Itu aja sih. Kak, Anda tadi berapa pertanyaan nih? Aku ada berapa pertanyaan ya tadi ya? 5 pertanyaan aku. Apakah udah selesai atau ada berikutnya? Ada berikutnya nanti di hari Senin. Karena tadi aku lebih memilih untuk tarawih dulu, jadi aku close. Ya udah, aku sambung di hari Senin. Tadi ada kendala kak? Ada kendala? Iya. Ada kendala nggak sih? Nggak ada kendala, semua lancar-lancar ya, karena ini adalah undangan klarifikasi, jadi kita cuma tanya jawab antara terlapor dengan penyidik. Kak melihat Kak Niki sampai sekarang tetap nyinyirin Kak Sheila gimana sih? Udah fokus aja sama tersangkanya dia, jangan nyinyirin orang mulu ya. Terima kasih semuanya. Ditahan gimana? Sampai saat ini. Kita percayakan kepada polisi aja. Di sini saya yakin bahwa polisi akan tegak lurus dalam masalah ini. Ya. Kemarin kan kecewa? Hah? Ada rasa kecewa? Enggak ada rasa kecewa sih. Yang ini seperti apa? Hah? Itu kan semua dari polisinya ya. Itu wewenang polisi untuk nahan atau enggak nahannya. Yang penting status dia sekarang sebagai tersangka. Berarti udah memenuhi bukti ya. Gitu ya semuanya ya. Makasih. Selamat berpuasa. Setelah Pandang memberikan komentarnya tentang apa yang dia ini gitu kan, nah, ternyata ada 2 akun yang melaporkan dirinya gitu sama majikannya ya, dokter detektif sama Samira. Harusnya kan satu aja gitu kan, dari dokter detektif tuh punya 2 akun ya. Ini komentarnya kita tonton, dokter detektif tentang ininya, pengacaranya katanya. Kan dulu kan yang bela tuh Sheila Sharif ya, kok sekarang ini berubah, cuma beliau mengomentari pengacara ini yang dulu katanya mendukung para korban dari ini gitu, Siti Nikah. Sekarang kok malah membantu owner. Ya kita tonton bareng-bareng cekidot. Yang diberikan ternyata begitu digunakan tidak sesuai dan menimbulkan kerugian. Punten nih Pak Petrus, Doktif mau nanya,
Kira-kira Bapak tahu nggak kerugian yang sudah disebabkan oleh klien Bapak? Kerugian masyarakat yang sudah membeli skincare dari klien Pak Petrus. Ya, coba Doktif mau tanya, mungkin bisa disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah nih, hari ini klien Bapak mendatangi Polda untuk memberikan BAP atas laporan Doktif. Cuman yang Doktif juga mau tanya, kan kemarin Bapak mengantarkan klien Bapak ke Polda gitu. Nah, yang Doktif mau tanya itu kalau nggak salah kan penyebaran data pribadi ya Pak Petrus ya gitu. Coba dong Pak Petrus tolong tanya ke klien Bapak, beliau ingat nggak di sekitar jam 1 pagi sebelum beberapa jam itu kan SS Pak yang sebarin data pribadi Doktif ya. Coba mohon ditanya ya Pak ya, mungkin klien Bapak amnesia gitu, karena sering banget Pak gitu jejak digital itu menunjukkan bahwa klien Bapak itu amnesia gitu. Jadi Pak, Doktif juga melaporkan klien Bapak atas penyebaran data pribadi yang sebenarnya diduluin oleh klien Bapak dulu gitu ya. Jadi bukannya Doktif saling lapor ya Pak ya, tapi klien Bapak yang duluan yang menyebarkan data pribadi Doktif gitu ya. Makasih ya Bapak, mau disampaikan ya pertanyaannya Doktif ke klien Bapak. Oke, salam cerdas bareng Doktif ya Pak Petrus. Hai. Menurut kalian kayak gimana tentang kasus ini? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya. Terima kasih sudah mendukung channel kami, channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.